tahun pastoral Uskupan Labuan Bajo tahun 2026 ini adalah persekutuan sinergis, dan dua bacaan suci yang barusan kita dengar tadi itu membantu kita untuk memahami tema ini. Yang pertama, bacaan Injil. Bacaan Injil berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus tidak hanya mengatakan akulah pokok anggur, tidak, dia tidak berhenti di situ. Tetapi dia mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Kalau dia mengatakan begitu, itu berarti ada pokok anggur yang salah, atau ada pokok anggur yang tidak benar, atau ada pokok anggur yang tidak unggul. Ya, bisa saja karena pokok anggur itu adalah pokok anggur hutan. Bisa juga dia tidak unggul atau anggur yang tumbuh liar. Kalau kita menghubungkan dengan beberapa bacaan dalam Perjanjian Lama, antara lain kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7, atau Yeremia 2 ayat 21, dan Yesaya bab 10 ayat 1. Di sana kita akan mendengar bahwa pokok anggur itu menjadi simbol khas bangsa Yahudi, bangsa yang selalu menyebut diri mereka sendiri sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka menganggap diri sebagai bangsa nomor satu, bangsa yang menjadi anak kandung Allah, anak Papara, Aduh, Buat Tukar Moe. Itu pandangan mereka. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang menyebut dirinya sebagai anak Papara, Aduh, Buat Tukar Moe, dalam perjalanan hidup dan juga perjalanan iman mereka, mereka yang menganggap diri tadi sebagai bangsa pilihan, justru seringkali tidak mendengarkan Allah. Mereka membangkang terhadap Allah, bahkan mereka menolak Tuhan, dan penolakan itu tampak dalam perlakuan mereka atau sikap mereka yang berbalik dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain. Kita seringkali mendengar bagaimana bangsa Israel kadang-kadang karena mereka tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup mereka, mereka membuat patung-patung sembahan mereka. Tidak mendengarkan firman Allah dan sikap hidup yang menyimpang dengan kehendak Allah itu sama artinya memisahkan diri dari Allah. Jadi mereka adalah ranting-ranting anggur yang memisahkan diri dari pohon. Penyimpangan atau pembangkangan itu menjadikan mereka sebagai pokok anggur yang tidak benar, pokok anggur yang tidak unggul, yang tidak menghasilkan buah, bahkan yang menghantar mereka kepada kebinasaan. Kita beberapa kali mendengar dalam Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa yang lain atau dibuang ke pembuangan di Babylon atau kalah dalam perang, itu karena mereka tidak mematuhi firman Tuhan. Karena itu Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesus tidak hanya menyebut dirinya sebagai pokok anggur,
tetapi dia menambahkan dengan pokok anggur yang benar. Ia menyebut dirinya demikian untuk membedakan dirinya dengan umat Israel yang juga menganggap diri sebagai pokok anggur. Apa yang membedakan bangsa Israel sebagai pokok anggur dan Yesus sebagai pokok anggur yang benar? Perbedaan yang paling pertama adalah berkaitan dengan persatuannya erat dengan Allah. Yesus dengan Bapa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena dia memang sendiri adalah jelmaan Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi lebih dari itu, hidup Yesus pun baik dalam suka maupun dalam duka, dalam setiap situasi, dia tidak pernah berpisah dengan Bapaknya. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, dia tetap bersatu erat dengan Allah. Beda dengan bangsa Israel. Walau sehingga mereka meninggalkan Allah, mengingkari Allah. Jadi bangsa Israel sebentar-sebentar mereka mencari Allah, tetapi ketika mereka mengalami kesulitan hidup, mereka meninggalkan Allah yang menjadi kekuatan mereka. Tetapi Yesus sungguh bersatu erat dengan Bapaknya, karena persatuan Yesus dengan Bapaknya tak terpisahkan, maka Ia selalu taat pada Bapaknya. Ia taat mendengarkan Bapaknya, ia taat melaksanakan perintah Bapaknya. Jadi perbedaan yang kedua antara pokok anggur yang adalah orang Israel itu dan pokok anggur yang benar yang adalah Yesus Kristus sendiri adalah soal ketaatan atau berkaitan dengan ketaatan. Karena Yesus sungguh-sungguh taat mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapaknya, maka ia selalu berbuat bernas dalam hidupnya. Hidup Yesus selalu berbuat kebaikan. Dia tetap berbuat baik. Biar dia dicela oleh siapa, dihina oleh siapa, dia tetap berbuat baik. Sebaliknya bangsa Israel seringkali membangkang, dan justru karena itu mereka seringkali mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, selanjutnya dalam Injil Yesus menyebut kita sebagai cabang atau sebagai ranting dari pokok anggur yang benar. Berarti kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Lalu pertanyaannya, apakah kita yang adalah ranting dari pokok anggur yang benar itu secara otomatis berbuah lebat atau dengan sendirinya berbuah lebat? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita dengar dalam bacaan Injil tadi Yesus sendiri mengatakan tidak secara otomatis kita berbuah lebat. Hanya ranting yang tinggal di dalam Dia atau bersatu erat dengan Dia itu yang berbuah lebat. Jadi prinsipnya juga sama, yaitu orang yang bersatu erat dengan Kristus akan berbuah lebat. Kita harus bersatu erat dengan Kristus kalau kita mau berbuat lebat dalam kehidupan kita. Kita harus bersekutu dengan Yesus. Akibat atau tuntutan lanjut dari persekutuan dengan Yesus adalah ketaatan, taat pada Yesus, taat mendengarkan ajaran dan kehendaknya, dan taat pada perintah-perintahnya, serta lebih dari
firman Allah, yaitu sama seperti rumah yang didirikan di atas paras. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan dan tidak melakukan, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar lalu kemudian melakukan dalam hidup, dia seperti orang yang membangun rumah yang didirikan di atas paras. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyebut umat beriman sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dalam satu tubuh ada bagian-bagian yang disebut anggota tubuh. Jadi kita ini secara keseluruhan kita adalah satu tubuh, tetapi di dalam tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut dan sebagainya. Itu adalah anggota-anggota tubuh. Sebagai satu tubuh kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika kita kehilangan salah satu anggota tubuh, tubuh itu menjadi tidak lengkap. Tubuh itu cacat. Sebagaimana tubuh orang yang cacat tidak bisa menjalankan sesuatu secara sempurna, demikian juga kita sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa menjalankan tugas keutusan Kristus secara sempurna jika kita kehilangan salah satu anggota tubuh. Karena itu persatuan erat antara anggota-anggota tubuh menjadi sebuah keharusan, atau persatuan erat antara para pengikut Kristus itu merupakan sebuah keharusan. Kita menjaga keutuhan tubuh itu dengan berbagai cara, antara lain seperti yang disebutkan oleh Paulus, itu dengan menghargai peran masing-masing anggota. Jadi negarisen Tuhan talenta dan sengata, lalu kita katakanlah asionen, dan kita mengatakan jangan bergabung dengan kelompok kita, atau jangan melibatkan dia dalam kegiatan ini dan sebagainya. Anggota tubuh memiliki perannya sendiri-sendiri, dan peran itu tidak bisa digantikan oleh yang lain, atau peran itu sangat unik, berarti pengajengan bila depan. Karena itu harus dihargai. Dengan kata lain, sikap merendahkan atau meremehkan peran anggota tubuh yang dipandang paling sederhana sekalipun harus dihindari. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, tema pastoral Kusuban Labuan Batu tahun 2026 ini adalah persekutuan sinergis dalam persatuan erat dengan Kristus sebagai kepala, dan dalam persatuan erat satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus, kita bekerja bersama-sama mewujudkan karya keselamatan Kristus di tengah dunia ini. Jabatan kita boleh berbeda, kemampuan kita boleh berbeda, talenta kita boleh berbeda, karena memang kita semua diciptakan Allah dengan keunikan masing-masing. Tetapi dalam keunikan itu kita menjalankan tugas kita bersama dalam semangat yang sama, di bawah ajaran dan kehendak yang sama, yaitu ajaran dan kehendak Kristus sendiri sebagai kepala, sebagai pokok anggur yang benar.
Dan kalau kita bersatu erat dengan Kristus, sang pokok anggur yang benar itu, maka niscaya kita akan menghasilkan karya pastoral yang berbuah bernas. Ada satu cerita lucu berkaitan dengan pentingnya menghargai satu sama lain, termasuk menghargai orang yang dipandang paling hina dalam kehidupan bersama. Ceritanya agak jorok, tetapi saya meminta kita untuk berusaha menyimak. Satu kali berkumpullah tangan, kaki, lalu kemudian semua anggota tubuh berdiskusi. Siapa yang paling hebat dan siapa yang paling tidak penting perannya dalam hidup. Dan semua sepakat yang paling hina, yang paling tidak penting itu adalah poros. Baik poros, ya, tempat keluar segala apa yang kita masukkan, itu poros. Nah, yang poros ini dia tidak komentar banyak. Biarpun dihina oleh mulut, dihina oleh tangan, dihina oleh kaki, dia diam, dia tenang. Lalu kemudian dalam ketenangannya dia membuat aksi diam-diam. Dia kancing, kiper, dan setelah 2 hari kiper ngomong juga. Dan bukan hanya perut yang sakit, kepala mulai sakit, ubun-ubun mulai sakit, telinga mulai sakit. Dan mereka bilang, wajib agak perih. Wajib agak perih. So, nanya dia. Main tadi, itu dilawi. Lalu kemudian setelah dia menghargai semua anggota tubuh yang lain itu menghargai si kiper tadi, akhirnya lolos semua dan kemudian baru segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah menghina siapapun dalam kehidupan bersama. Semoga Kuskupan Labuan Bajo tahun 2026 di bawah tema Persekutuan Sinergis. Untuk tingkat paroki Waning kita buka secara resmi pada hari ini, Minggu tanggal 1 Februari tahun 2026. Atas berkat rahmat Tuhan, saya membuka tahun persekutuan sinergis tingkat paroki Waning. Semoga kita berjalan bersama dalam persatuan yang erat. Persatuan yang erat paling pertama itu adalah persatuan erat dengan Yesus Kristus sendiri, sang pokok anggur yang benar, dan juga persatuan erat antara kita sebagai pengikut Kristus, umat paroki Waning. Apapun
jabatan kita, apapun peran kita, kita abdikan untuk menumbuhkan kerajaan Allah, menumbuhkan karya keselamatan di paroki Waning yang tercinta ini. Sekian dan terima kasih.